Payam belang berasal dari bahasa Karo yang diartikan itu paya itu artinya kolam, belang itu artinya lebar. Diartikan dalam bahasa Indonesia itu kolam lebar. Terletak di Mbal-Mbal Petarum, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ya, kondisi jalannya menuju ke sana dari Medan ke Simpang menuju ke Payambelang itu sekitar membutuhkan waktu 7 jaman. Dari Simpang jalur ke Aceh Tenggara ke Payambelang itu membutuhkan waktu sejam. Itu kalau kondisi tidak hujan. Kalau kondisi hujan itu susah menuju ke sana kalau memakai kendaraan. Apalagi kalau mobil besar itu susah. Kalau musim hujan ya di jalan pasti akan mengalami terpanter di jalan ataupun itu mengganggu perjalanan menuju ke sana. Atau naik kendaraan beroda 2 itu pun susah melewati jembatan kecil licin dengan tertutupi pakai lumpur. Itu bahaya, bisa masuk ke parit, susah. Kalau musim tidak hujan itu enak perjalanannya, menikmati pemandangan, ya lembu-lembu makan, ya bagus pemandangannya ataupun perjalanan menuju ke sana. Motor kayak gini kan bisa masuk. Udah lumayan gak Sud? Lumayan juga itu udah mulai salek-salek hari itu dibantu ke sini. Cuman itu kalau pemerintah mana nih? Itu motor kayak gini pun udah payah buat. Apalagi sedang hujan. Wah, bisa nggak sampai keluar. Sinyal di Kampung Payambelang itu susah karena sana mungkin dikelilingi oleh gunung-gunung dan sinyal susah masuk ke dalam. Itu pun kalau kita mau menelpon entah saudara kita di luar dari kampung itu ataupun di kota, itu harus membutuhkan antena yang lumayan tinggi. Pendidikan di kampung itu, pendidikannya kurang bagus. Kenapa? Kurang didalamkan. Karena mungkin orang tua di sana itu pendidikannya kurang tinggi. Umpamanya rata-rata itu tamat SMP, tamat SMA jarang. Kalau saya dengar itu jarang cuma satu orang yang tahu saya sana tamatan kuliah. Cuma ada sekolah sana, pendidikannya di kampung itu cuman di kampung itu ada PAUD. Kalau SD itu ada terletak di perbatasan Payambelang dan Galunggung. Itu pun jauh dari Payambelang, butuh beberapa waktu untuk ke sana kalau sekolah. Sana kalau anak-anak sekolah ke sana itu rata-rata berjalan kaki. Setelah bangun dari tidur ya langsung berangkat. Bisa dibilang itu pekerjaannya rata-rata petani. Yang petani ada petani jagung, kemiri, coklat dan lain-lain. Ya terletak kebun warga tersebut terletak ada berbagai tempat. Ada yang di atas gunung, di pinggir gunung ataupun di balik gunung. Ya pekerjaan ketika contohnya umpamanya musim panen jagung, itulah kalau di atas gunung kita mengalami ada di atas gunung ladang jagung kita. Ya setelah kita panen, kupas, masuk ke goni. Ya goni harus kita percaya itu harus yang kuat. Itu pun harus 2 lapis. Kalau cuma 1 lapis akan kita jatuhkan ke bawah, itu pasti akan mengalami musibah di pertengahan atau itu pecah. Umpama itu makanya kita harus mempercayai itu harus 2 goni yang harus kita percayai. Selain itu
ada juga yang beternak. Ada yang beternak sapi, kerbau, anjing, dan babi. Ya begitulah. Contohnya contohnya lembu. Lembu ketika pagi itu berada di atas gunung sama kerbau. Ketika lama-lama umpamanya udah mulai sore, hewan tersebut balik pelan-pelan turun. Ngapain? Untuk menemui pemiliknya. Pemiliknya sudah menunggu di bawah ataupun sudah memanggil. Contohnya, Eko. Begitulah yang saya dengar ketika saya jalan-jalan ketika mau mandi. Agama yaitu bisa dibilang agama ya pasti ada ya Islam ya Kristen. Tapi Islamnya kurang kuat, dan itu bisa dibilang Islam KTP ataupun Kristen KTP. Ya contohnya Islam ada mengadakan acara yang besar, itu acara Idul Fitri. Ya Islam membuat kue, ya Kristen membuat kue. Ya yang Islam datang ke rumah Kristen, ya Kristen datang ke rumah si Islam. Contoh dari agama Kristen mengadakan acara kenaikan Yesus Kristus ataupun Natal, yaitu Islam membuat kue, Kristen membuat kue. Ya sama-sama, si Fulan datang ke rumah si Anu, si Anu datang ke rumah si Fulan. Begitulah keadaan kampung tersebut. Bahagianya hati kami ketika sudah datangnya waktu liburan. Dan seketika kami sudah sampai di kampung halaman kami, dan kami sangat bahagia karena kami sudah melihat pemandangan yang indah yang dihiasi dengan kerbau-kerbau dan lembu-lembu yang ada di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Dan semangat kami yang selalu ada dalam hati kami yaitu selalu untuk membuka masjid yang ada di Payambelang. Karena masjid itu adalah salah satu yang harus diisi dengan umat muslim, yaitu memang banyak orang Islam di situ, akan tetapi mereka tidak mau untuk membuka masjid itu. Pesan kakek Sukat ataupun ayah anda dari Umi Asnah pernah berkata kepada saya pribadi bahwasannya masjid di Tanah Karo ini ataupun di Payambelang ini tidak akan terbuka kecuali kalian sendiri. Karena ketika nanti kakek akan pergi, tidak ada lagi akan membuka kecuali kalian yang mau belajar seketika hari ini. Dan masjid ini dinamakan Masjid Al-Maghfirah, ya, yang artinya yaitu adalah Maha Pengampun. Dan dari situlah kami selalu ingin membuka, tekad kami selalu ingin membuka masjid ini. Dan kami selalu mengajarkan kepada adik-adik kami yang mau diajari. Dan kami mempunyai alasan untuk mengajari adik-adik ini supaya adik-adik ini mengerti tentang agama yang sesungguhnya dan bisa membedakan agama Islam dan agama Kristen. Kondisi masjid ini sungguh sangat luar biasa karena mulai dari tahun ke tahun tetap seperti ini, dan kami pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan pertolongan dalam pembangunan masjid ini. Dan seketika kami mengajari adik-adik, dan kami juga pernah mengajukan sedekah, yaitu adalah 1.000, 2.000, yang penting orang itu menyumbang kepada masjid itu. Dan kami sendiri pun ikut menyumbang seketika itu. Dan setelah terkumpul duitnya itu, dan kami langsung membeli fasilitas yang seadanya saja, yang akan kami pakai sehari-hari, seperti lampu yang udah redup, kemudian mic yang udah rusak, dan membeli paku untuk memagari sekitar masjid. Karena kenapa? Dan ketika kami mau sholat, ketika kami mau beribadah di masjid ini, sebelum kami nyampe ke masjid, sekitar masjid itu sudah ada hewan-hewan seperti babi, kambing yang sudah duluan untuk menepati masjid itu. Dan kami pun mengusirnya dengan begitu saja. Akan tetapi dalam hati kami selalu berkata bahwasanya, ya Allah, semoga kami bisa membangun pagar ya Allah.
Ya kayak gitulah, seperti kayak gitulah yang selalu kami katakan dalam hati kami, terkhusus saya sendiri. Kisah saya dan kawan-kawan saya ketika kami mendapatkan amanah dari kakek Sukat ataupun ayah Anda dari Umi Hasnah, dia pernah menyuruh kami untuk mengambil kayu di gunung. Dengan saya dengan kawan-kawan saya langsung mengambil inisiatif pergi ke gunung untuk mengambil rame-rame kayu tersebut. Dan di pertengahan kami mengambil kayu itu, dan saya bersama kawan saya yaitu adalah Handrian, dan seketika saya menebang pohon tersebut, subhanallah, bukan pohonnya saja yang tertumbang, akan tetapi tangan daripada Handrian pun terkena sampai berdarah. Dan kemudian saya pun langsung tanggap untuk langsung memegang tangannya itu dan berusaha untuk mencari obat di sekitar itu juga untuk menghentikan darah tersebut, yaitu mengambil rumput untuk membalut tangannya. Salah tugas ini. Bukan dari aku berniat untuk membangun. Kuresen apa? Kayak maka simpan kuda. Aku yang kamu kena bertolak ke mesin. Karena aku pak bendahara. Hari kemudian aku bilang hasilnya ini. Nah, isi kursi. Mau kita begini, boleh kita emosi ya, maksudku ada bagaimana caranya, kita sendak lu itu Tukurkan iya. Malah saya bersyukur. Awal itu ada apa? Belum itu apa? Tukurkan. kalau coba mungkin. Tahan sih. Bang. Kalau misalnya pulang dari pesantren, istirahat, malam hari ya ke masjid seperti biasa kalau misalnya di pesantren teringat. Terus kalau misalnya dari bangun pagi, kami terkadang melaksanakan sholat subuh ke masjid. Meskipun kalau misalnya ke masjid dari rumah itu harus ada tantangan dulu, yaitu kalau misalnya dari rumah menuju ke masjid pasti disambut sama anjing di tengah jalan terlebih dahulu. Itulah tantangan bagi kami. Terkadang kami ketakutan setiap kali subuh pagi masih gelap gitu ya kan. Masih gelap menuju ke masjid. Anjing udah ada di tengah jalan dan dia menggonggong gitu. Itu terkadang kami takut. Sedangkan masyarakat masih tidur, dikirain kami pencuri. Selesai sholat subuh kami dari masjid, kami terkadang menghidupkan suara kontekan dari HP, suara-suara pengajian sampai jam 5:30. Dari situ ya melakukan kegiatan, bantu orang tua, terkadang masak, nyapu rumah. Selesai itu mau sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, kami pun mengadakan kegiatan langsung ke ladang. Biasanya kami berangkat ke ladang itu jam 8 atau jam 8:30. Dari ladang itu bisa, kalau misalnya jalan kaki bisa menempuh 1,5 jam. Tapi kalau misalnya naik kereta sekitar 45 menitan nyampe, alhamdulillah. Ya seperti inilah jalan menuju ke ladang dengan keadaan rusak seperti ini. Apalagi kalau misalnya hujan, kereta nggak mungkin bisa nyampe ke ladang, mungkin jalan kaki lah terkadang keseringan. Namun pulang dari ladang biasanya kami pulang itu jam 5 atau jam 5:30. Meskipun seperti itu, sholat zuhur dan sholat asar sering juga kami laksanakan, yaitu di kebun atau di ladang. Meskipun kalau misalnya nggak ada air di ladang, ya bertayamum di tanah yang ada di sekitar situ.
Buat sih. Bisa. Jatuh dari ini, kecil kali Bang. Pulang dari selepas itu, pulang jam setengah 5, jam 5 atau setengah 6 ke rumah, itu makanya mandi, siap-siap sholat maghrib. Siap-siap sholat maghrib. Terkadang kalau misalnya pulang dari pesantren untuk 1 hari 2 hari gitu, kalau misalnya ada liburan selama 2 minggu, kalau 1-2 hari itu bisa, kalau misalnya kami sendiri cuman ke masjid, bisa 1 orang cuman mengisi masjid itu setiap maghrib isya, cuma 1 orang mengisi. Tapi kalau misalnya udah ketiga harinya, alhamdulillah anak-anak itu datang semua, adik-adik itu datang semua, minta ngajari ngaji. Alhamdulillah kalau selama ada kemampuan untuk mengajari, itu pun kita kembangkan sedikit demi sedikit meskipun liburannya cuma beberapa hari atau sampai 2 minggu. Baru buka masjid. Pulang sekolah, pulang anak sekolah dulu baru hidup. Begitulah kalau pulang orang ini, anak-anak pun ada kegiatannya. Kalau nggak ada, nggak ingat lagi. Ngaji, tak apa, Iya. orang ini lah semua yang ngapain. Ya, waktu pulang sih ada hari penuh anak-anak di masjid itu. Jadi macam mana kalau sebentar-sebentarnya cuma di sini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak dari pesantren Mawaridus Salam yang sudah mengajari kami mengaji. Nama saya Sinta. Saya non-muslim, tapi saya senang membantu teman-teman membersihkan masjid. Kesal, kering layaknya teman kapal hilang keberkahnya. Walaupun fasilitas kami seperti ini, antena yang mana kami menelpon harus menggunakan antena ataupun pergi ke gunung, ke bukit gunung. Ya, kami tetap bersyukur kepada Allah daripada kawan kami yang ada di Medan, kota Jakarta, apalagi kota Malaysia, yang mereka sibuk dengan Facebook, yang mereka sibuk dengan warnet, yang mereka sibuk dengan bioskop, yang mereka selalu jalan-jalan ke mall dan ke Carrefour. Akan tetapi kami tidak mau iri, dan malah dari itu, di samping itu kami membantu orang tua kami untuk mencari nafkah di ladang. Dan juga kami membantu agama menjadi lebih yang baik lagi dengan cara selalu membuka masjid itu, mengajarkan kepada adik-adik kami tentang agama, perbedaan agama Islam dan agama Kristen, dan bersedekah dan lain sebagainya. Saya akan selalu bangga dengan kampung ini. Kalian juga akan kami didik untuk menjadi kader-kader pemimpin dan juga belajar untuk menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang jadi pengusaha besar atau jadi ketua partai, ya?
ketua ormas Islam yang besar. Bukan itu yang saya maksud orang besar. Orang besar itu adalah mereka yang lulus dan keluar dari pesantren ini dengan kemudian dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di pelosok-pelosok desa. Sampai di kaki-kaki gunung, dimanapun mereka berada, di bukit-bukit atau di kolong jembatan sekalipun. Itu yang saya maksud orang besar.